Lo percaya nggak? Kalau ada sebuah kamar yang nggak boleh dibuka, bahkan cuma sekali dalam setahun. Dan kalau sampai dibuka, nyawa bisa jadi taruhannya. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, ada sebuah losmen tua yang menyimpan rahasia kelam tentang seorang gadis, perjanjian gaib, dan malam satu suro yang seharusnya tetap terkunci selamanya. Tapi seseorang datang, dan tanpa sadar, membuka gerbang yang seharusnya tetap tertutup. Ini bukan sekedar cerita horor, ini peringatan. Selamat datang di bayangan mengerikan, tempat di mana mimpi buruk bukan sekedar bunga tidur. Waktu itu gue lagi traveling ke daerah Jawa Tengah. Daerah sepi yang udah lama pengen banget gue kunjungi. Bukan karena tempatnya viral, atau karena ada spot foto yang keren buat dipamerin di medsos. Tapi justru karena desa itu terasa asing, nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang ngomongin, informasinya minim banget di internet. Dan setiap kali gue cari-cari, selalu mentok. Yang bikin gue makin penasaran, gue pernah baca satu tweet lama di forum horor tentang sebuah tempat di desa itu yang katanya legendaris. Tempat yang udah berdiri dari zaman Belanda, tapi masih aktif sampai sekarang. Namanya Losmen Busuro. Waktu pertama kali dengar nama itu, gue mikir, ya paling cuma penginapan tua yang masih dipakai. Tapi makin gue cari, makin banyak cerita ganjil yang nyangkut ke tempat itu. Bukan cerita langsung sih, tapi lebih ke desas-desus. Kayak misalnya, ada yang bilang losmen itu suka tutup tiba-tiba tanpa alasan. Ada juga yang pernah nulis kalau tempat itu selalu kosong meski katanya penuh. Tapi, yang paling bikin bulu kuduk gue berdiri adalah satu kalimat yang muncul di beberapa cerita berbeda. Jangan kesana pas malam satu suro. Awalnya gue pikir itu cuma bumbu horor biasa. Tapi makin gue pikirin, makin penasaran juga. Kenapa malam satu suro? Emang ada apa? Dan kebetulan, saat akhirnya gue punya waktu buat traveling ke sana, tanggalnya pas banget malam satu suro. Perjalanan ke desa itu lumayan panjang. Dari kota besar, gue naik kereta lokal, lanjut bis kecil, terus terakhir ojek. Jalannya mulai sepi begitu masuk kawasan pedesaan. Rumah makin jarang, pohon-pohon makin rapat, dan suara kendaraan hampir nggak ada. Gue sempat ngobrol sama tukang ojek yang nganterin, dan pas gue sebut mau nginep di Losmen Busuro, dia langsung diem. Tiba-tiba aja suasana jadi canggung. Dia cuma sempat bilang pelan, "Oh, Losmen itu ya malam ini." Terus nggak ngomong lagi sampai gue turun. Begitu sampai di depan Losmen, gue langsung ngerti kenapa banyak orang bilang tempat itu kelihatan tua banget. Bangunannya 2 lantai, dindingnya masih kayu asli, catnya udah mulai pudar, dan beberapa bagian atapnya kelihatan tambalan baru. Tapi anehnya, meskipun tua, tempat itu nggak kelihatan terbengkalai, bersih, halamannya rapi. Ada pot tanaman kecil yang kelihatan masih disiram. Tirai jendela putih yang tipis bergerak pelan karena angin sore. Bukannya serem, malah tenang banget. Tapi justru ketenangan itu yang bikin perasaan gue nggak enak. Ada yang ganjil, terlalu sepi, terlalu sunyi. Kayak tempat itu berusaha keras buat kelihatan biasa. Gue masuk lewat pintu depan yang udah setengah terbuka. Bunyi derit engselnya nyaring banget di antara keheningan. Di dalam, suasananya lebih adem. Meja resepsionis kecil ada di dekat tangga, dan di belakangnya ada seorang perempuan tua, duduk sambil membaca sesuatu. Mungkin koran atau buku kuno, gue nggak terlalu lihat jelas. Wajahnya ramah, tapi matanya tajam. Gue sapa pelan, dan dia langsung menutup bacaannya. "Mau menginap?" tanyanya. Suaranya agak serak, gue jawab iya, dan bilang kalau udah jauh-jauh datang. Tapi ekspresinya berubah waktu gue sebut hari ini malam satu suro. Dia diam sebentar, lalu bilang, "Sebenarnya kami nggak terima tamu malam ini. Tapi karena Mas sudah datang, ya sudah." Lalu dia ambil kunci dari gantungan di dinding, tapi sebelum ngasih ke gue, dia menatap gue cukup lama dan bilang, "Tapi jangan masuk kamar nomor 13. Langsung aja gue merinding. Lah, kok kenapa? Tapi dia nggak jelasin. Hanya senyum samar, lalu ngasih gue kunci kamar 11, lorong kanan 2 kamar sebelum ujung. Gue cuma angguk dan berusaha cuek, tapi dalam hati mulai was-was. Lorong menuju kamar gue panjang dan agak gelap, lampu-lampunya kuning redup, dan lantai kayunya bunyi tiap kali gue jalan. Suara langkah kaki gue sendiri bikin suasana makin gak nyaman. Di sepanjang dinding ada lukisan-lukisan tua, kebanyakan pemandangan atau potret orang-orang zaman dulu. Semua senyum tipis, tapi entah kenapa, tatapan mereka kayak ngikutin setiap gerakan gue. Kamar 11 nggak terlalu besar, tapi cukup nyaman. Kasur tua dengan spray putih bersih, lemari kayu kecil,
dan jendela menghadap kebun belakang. Tapi yang bikin gue nggak tenang, dari jendela itu gue bisa lihat pintu kamar nomor 13. Letaknya di pojokan lorong. Agak gelap karena lampunya mati, dan pintunya beda sendiri. Lebih tua, dengan gagang besi hitam yang kelihatan berat. Pintu itu tertutup rapat. Nggak ada cahaya dari dalam, tapi entah kenapa, dari tempat gue berdiri, rasanya pintu itu memperhatikan gue. Gue coba buang pikiran aneh itu. Malam itu gue keluar sebentar buat cari makan di warung kecil dekat Losmen. Nasi megono dan teh panas jadi teman makan malam gue. Beberapa orang desa yang duduk di warung sesekali melirik ke arah gue, lalu saling bisik-bisik. Mungkin karena mereka tahu gue nginep di Losmen itu. Salah satu bapak-bapak sempat nanya, "Mas, dari luar desa ya, nginep di tempat Bu Suro?" Waktu gue angguk, dia cuma bilang pelan, "Hati-hati mas, malam ini malam Suro, suka ada yang lewat." Gue pengen nanya lebih lanjut, tapi dia udah beranjak pergi. Dan sisa malam itu, rasa penasaran gue berubah. Jadi rasa nggak tenang, gue kembali ke Losmen, dan sekitar pukul 9, suasana udah hening banget. Nggak ada suara TV, nggak ada suara tamu lain, nggak ada suara apapun. Kayak gue satu-satunya yang nginep di sana. Gue matiin lampu kamar dan berusaha tidur. Tapi susah, udara makin dingin, dan ada aroma aneh yang samar-samar tercium kayak bau dupa, dicampur sesuatu yang lebih anyir. Gue coba tenangin diri, tarik napas panjang, dan mulai merem. Tapi tepat jam 12 malam, gue kebangun karena suara ketukan, tok, 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 tok. Awalnya gue pikir cuma mimpi, tapi suaranya jelas. 3 ketukan, pelan, tapi dalam, dan bukan di pintu kamar gue. Dari arah lorong, dari kamar nomor 13. Gue langsung duduk, jantung gue berdetak makin cepat. Ketukan itu berhenti, tapi lalu terdengar bunyi engsel pintu tua. Gue tahu bunyi itu suara pintu nomor 13 dibuka. Gue pelan-pelan jalan ke arah jendela, dorong sedikit tirainya, dan pintu itu terbuka setengah gelap di dalamnya. Tapi ada sesuatu di ambang pintu, bayangan, tinggi, kurus. Gue nggak bisa lihat jelas wajahnya, tapi yang jelas, dia berdiri diam, ngadep ke kamar gue. Dan saat itu, gue sadar, apapun itu, bukan manusia. Gue mundur perlahan, napas gue tercekik. Dan saat itulah, ketukan itu pindah, kali ini di depan pintu kamar gue. Gue berdiri mematung, tangan gemetar. Gue nggak bisa gerak, suara napas gue sendiri menggema di kepala. Dan di luar, ketukan terakhir terdengar lebih keras. Seolah sesuatu sedang menunggu gue membuka. Tapi gue nggak berani buka. Gue cuma bisa berdiri di situ, nunggu sampai suara itu berhenti. Jam udah nunjukin pukul 1 dini hari. Di tempat seperti ini, desa sunyi yang nyaris nggak ada cahaya selain dari lampu Losmen tua. Harusnya semuanya udah benar-benar tenang. Tapi kenyataannya enggak. Gue nggak bisa tidur. Bukan cuma karena suasana yang asing, atau karena cerita yang gue dengar soal kamar 13. Tapi karena ada sesuatu yang mengganggu. Awalnya cuma suara angin pelan. Biasa, tapi makin lama makin jelas. Seperti suara napas, berat, putus-putus. Lalu gue dengar suara lain. Suara perempuan, kayak orang nangis tertahan. Pelan banget, gak kenceng. Suara itu datang dari arah kamar sebelah. Gue langsung duduk tegak di kasur. Jantung gue berdebar, tapi rasa penasaran gue lebih besar. Gue pasang telinga baik-baik. Suara isak itu ada lagi. Tangisan pelan, sedih, dalam. Bukan suara marah. Bukan teriakan, tapi suara yang bikin bulu kuduk gue meremang. Gue tahu suara itu datang dari arah kamar 13. Awalnya gue mikir mungkin ada tamu yang datang belakangan. Gue pikir mungkin gue salah denger, mungkin kamar lain. Tapi makin gue dengerin, makin yakin gue kalau itu bener-bener dari seberang. Gue berdiri pelan-pelan, jalan ke arah pintu. Lampu lorong di depan kamar masih redup, nyaris mati. Gue tempelkan mata ke lubang intip kecil di pintu. Hening, sepi, tapi mata gue langsung tertuju ke kamar 13. Gorden jendela kamar itu gerak sendiri, pelan, kayak ditiup angin. Tapi anehnya, semua jendela lain diam. Dan yang lebih aneh lagi, gue tahu kamar itu dikunci. Harusnya kosong. Gorden itu dari tadi gak pernah gerak. Dan sekarang, kayak ada sesuatu di baliknya. Bayangan, samar, tapi ada. Gue mundur, napas gue jadi pendek-pendek. Gue coba logika. Mungkin angin, mungkin binatang, tapi nggak ada suara lain. Nggak ada tanda-tanda logis. Dan suara tangisan itu sekarang makin jelas.
tapi bukan dari lorong. Suaranya kayak berasal dari dinding kamar gue, kayak dia ada di dalam tembok atau sangat dekat. Gue nggak berani buka pintu. Gue cuma duduk lagi di ujung kasur, ngadep ke pintu, sambil terus dengerin suara itu. Gue nggak tahu berapa lama gue di posisi itu, tapi suara itu perlahan-lahan menghilang, berganti dengan sunyi. Sunyi yang bukan sekadar hening, tapi kayak kehilangan, kayak sesuatu yang udah pergi, tapi ninggalin jejaknya. Begitu matahari mulai naik, cahaya masuk lewat jendela, gue langsung turun ke bawah. Nggak banyak orang. Resepsionis pagi itu diganti sama perempuan muda. Lebih muda dari ibu-ibu yang semalam. Dia lagi nulis sesuatu di buku tamu waktu gue datengin. Gue sapa pelan. Tapi begitu gue tanya, "Mbak, kamar 13 tadi malam, ada yang nginep ya?" Ekspresinya langsung berubah. Mukanya pucat, tangannya berhenti nulis. Dia lihat kanan kiri, lalu mendekat ke gue dan berbisik pelan, "Mas, kamar 13 itu kosong. Kuncinya disimpan, nggak boleh dipakai malam ini." Darah gue langsung dingin, badan gue terasa enteng, tapi berat di saat yang sama. Gue pandangin mata mbak itu, mencoba cari tanda kalau dia mungkin bercanda atau salah denger. Tapi dia serius, matanya takut, tangannya gemetar sedikit. Gue tanya lagi, lebih pelan, "Tapi tadi malam saya dengar suara. Ada yang nangis dari kamar itu." Saya lihat juga gorden kamar itu gerak sendiri. Dia langsung duduk, tarik napas, lalu mulai cerita. Suaranya rendah, pelan, seolah takut ada yang dengar. Katanya, kamar 13 di losmen itu memang sengaja dikosongkan tiap malam satu suro. Bukan cuma karena tradisi, tapi karena kejadian masa lalu. Losmen itu dulunya rumah besar milik keluarga Belanda yang punya banyak pelayan Jawa. Saat zaman penjajahan, rumah itu pernah jadi tempat pembantaian. Gak ada yang tahu pasti siapa yang membantai siapa. Versinya beda-beda. Tapi satu yang sama, kamar 13 adalah tempat pertama darah tumpah. Dulu katanya ada anak gadis pelayan yang dibunuh di situ karena dia ketahuan punya hubungan dengan anak majikannya yang orang Belanda. Mereka berdua disiksa, tapi cuma si cowok yang selamat. Si cewek katanya meninggal di kamar itu. Setelah 3 hari dikurung tanpa air dan makanan, mayatnya nggak langsung dikubur. Katanya dibiarin dulu di kamar, dikunci, sampai bau busuknya nyebar ke seluruh rumah. Dan sejak saat itu, kamar itu selalu punya aura aneh. Setiap malam satu suro, suara tangisan cewek itu suka terdengar lagi. Katanya dia nggak tahu kalau dia udah mati. Dia masih nyari, masih manggil, masih nungguin seseorang. Dan kalau ada yang buka kamar itu malam satu suro, sesuatu akan ikut keluar. Bukan cuma suara, tapi sosok. Dan dia bisa ikut ke kamar siapapun yang dengar tangisnya. Mbak itu bilang, losmen ini pernah coba buka kamar 13 buat disewa biasa. Tapi setiap kali malam satu suro tiba, selalu ada gangguan. Bahkan pernah ada tamu yang hilang. Datang, check-in, tapi besoknya kamar kosong, nggak ada barang, nggak ada jejak. Laporan ke polisi juga nggak pernah ditindak lanjut karena nggak ada data resmi soal tamu itu. Nggak ada identitas, seolah-olah dia nggak pernah datang. Setelah itu, kamar 13 dikunci permanen setiap tanggal itu. Kuncinya disimpan di laci bawah, dikasih pembungkus kain putih, dan ditaruh bunga kantil, biar katanya tenang. Tapi tadi malam, kata mbaknya, waktu dia masuk pagi-pagi buat bersih-bersih, kuncinya nggak ada di tempatnya. Bungkus kainnya terbuka, bunga kantilnya jatuh ke lantai, dan pintu kamar 13 sedikit terbuka. Dia cuman angguk pelan, dan lebih pelan lagi dia ngomong, "Mungkin dia tahu mas, dengar, dan mungkin dia belum selesai." Gue langsung minta check out siang itu juga. Nggak nunggu malam kedua. Biarpun jadwal gue masih panjang, gue ngerasa nggak aman. Pak, gue naik ojek buat keluar desa, gue ngerasa kayak diliatin terus. Dari jendela-jendela rumah kosong, dari balik semak, dari lorong losmen yang makin lama makin kecil di kejauhan. Tapi yang paling bikin gue nggak bisa lupa adalah gue ninggalin losmen itu, gue nengok sekali lagi ke lantai 2. Dan di jendela kamar 13, gorden putih itu bergerak pelan, seolah-olah ada seseorang di baliknya. Dan gue bisa bersumpah, ada wajah pucat yang ngintip balik ke arah gue. Wajah perempuan, matanya kosong, rambutnya basah, dan air mata mengalir dari pipinya. Tapi waktu gue kedip, semuanya hilang. Cuma gorden putih yang perlahan diam kembali. Malam kedua gue di losmen Busuro terasa lebih berat dari malam sebelumnya. Walaupun siangnya gue udah mutusin buat check out, entah kenapa kaki ini berat banget buat pergi. Kayak ada sesuatu yang nahan. Kayak ada yang belum selesai. Logikanya jelas. Gue udah tahu soal kamar 13, soal cerita Sri, soal larangan yang udah dilanggar. Tapi rasa penasaran itu justru makin besar. Dan di malam kedua itulah, semuanya jadi lebih nyata, bukan cuma sekadar bisikan, bayangan,
atau suara-suara, tapi mimpi. Dan mimpi itu terlalu nyata untuk sekadar bunga tidur. Gue mulai tidur sekitar jam 11 malam. Badan gue capek, tapi pikiran gak bisa berhenti muter. Suara-suara dari malam sebelumnya terus terngiang di kepala. Akhirnya gue ketiduran juga, tapi gak lama. Mungkin baru sejam 2 jam gue tidur, tiba-tiba mimpi itu datang. Dalam mimpi, gue berdiri di lorong losmen. Lampu-lampunya padam semua, kecuali satu yang redup, berkedip pelan di ujung lorong tepat. Di atas pintu kamar ke-13, suasananya sunyi, tapi ada suara napas. Bukan napas gue, tapi napas seseorang dari arah belakang gue. Gue noleh, dan di ujung lorong yang satunya lagi, ada sosok cewek berdiri, diam, pakai kebaya putih. Rambutnya panjang banget, mukanya samar, nggak jelas. Atau kayak blur, tapi dia nggak bergerak, hanya berdiri. Lalu pelan-pelan dia angkat tangannya dan nunjuk ke arah kamar 13. Gue nggak bisa ngomong apa mimpi itu. Badan gue kaku, dan kaki gue seperti berjalan sendiri. Makin dekat ke kamar 13, makin dingin udara di lorong itu. Pelan, lirih, nyaris seperti bisikan yang ditiupkan ke telinga. Tolong buka pintunya. Aku kedinginan. Suara itu begitu lembut, tapi juga penuh luka. Rasa sakit di balik nada suaranya. Gue bisa ngerasain kesedihan yang begitu dalam. Kayak orang yang udah lama banget dikurung dan akhirnya bisa ngomong. Tapi sekaligus ada rasa takut yang gak bisa gue jelasin. Kayak kalau pintu itu beneran dibuka, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Gue kebangun dengan napas ngos-ngosan. Keringet dingin ngucur dari leher sampai punggung. Rasanya kayak abis lari jauh. Mata gue langsung ngelirik ke jam digital di samping tempat tidur. Pukul jam 2:13. Dan entah kenapa, angka itu langsung bikin dada gue sesak. Angka 13 lagi-lagi muncul. Mungkin cuma kebetulan. Tapi malam itu, semua terasa terlalu sinkron untuk sekadar kebetulan. Awalnya gue cuma duduk diam di kasur. Tapi beberapa menit kemudian, kayak ada yang manggil. Bukan suara, tapi perasaan. Kaki gue bergerak sendiri. Gue ambil senter dari tas. Terus buka pintu kamar perlahan. Lorong gelap, lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu yang semalam masih nyala. Redup. Malam ini mati total. Gue jalan pelan. 1 langkah, 2 langkah. Dan saat gue sampai di depan kamar 13, pintunya terbuka sendiri. Gue langsung berhenti. Lampu senter gue goyang karena tangan gue gemetar. Pintu kamar 13 terbuka perlahan. Kayak ada yang menarik dari dalam. Padahal gak ada suara langkah, gak ada angin, dan udara di lorong itu dinginnya bukan main. Kayak masuk ke dalam kulkas. Napas gue keluar dalam bentuk uap putih. Padahal ini di dalam bangunan, gak masuk akal. Mata gue terpaku ke dalam ruangan yang gelap itu. Gak ada cahaya, tapi gue bisa ngerasain ada sesuatu di dalam. Bukan cuma benda mati, tapi kehadiran. Kehadiran yang berat. Kehadiran yang seperti memanggil, menarik, memaksa gue buat masuk. Dan anehnya, kaki gue mulai gerak lagi. Perlahan, gue maju, selangkah demi selangkah. Jangan masuk, suaranya pelan, tapi jelas. Dari belakang gue, Mbak resepsionis. Dia lari kecil ke arah gue. Lalu tanpa banyak ngomong, dia tarik tangan gue mundur. Senternya jatuh ke lantai. Cahaya bergerak liar, menyapu sekejap ke dalam kamar ke-13. Dan di detik itu, dalam cahaya singkat itu, gue lihat sosok putih berdiri di sudut kamar. Rambut panjang menutupi wajah, badan miring, dan yang paling bikin gue lemas, kaki sosok itu nggak menyentuh lantai. Tepat setelah itu, pintu kamar 13 nutup sendiri dengan keras. Gagang pintunya bergetar, seperti dipukul dari dalam. Mbak resepsionis langsung bawa gue balik ke kamar, tanpa sepatah kata pun. Di depan pintu kamar gue, dia berhenti, masih ngos-ngosan, dan cuma bilang satu kalimat. Dia nggak suka kalau pintunya dibuka. Dia cuma mau dilihat, tapi nggak mau dilepas. Gue masuk ke kamar lagi, tapi malam itu, gue nggak bisa tidur. Mata gue terus terbuka sampai pagi. Dada gue berat, dan di kepala gue, kalimat itu terus terngiang. Aku kedinginan. Apa yang sebenarnya dia minta? Apa benar dia cuma kedinginan? Atau ada hal lain yang ingin dia bawa keluar? Besok paginya, suasana losmen berubah. Entah karena matahari sedikit lebih redup dari biasanya, atau karena lorong-lorong yang semalam terasa hidup, kini jadi seperti menahan napas. Udara pagi yang biasanya segar justru terasa dingin dan berat. Gue belum tidur sejak kejadian semalam. Kepala gue pusing, tapi rasa takut dan penasaran campur aduk bikin gue nggak bisa rebahan tenang. Gue cuma duduk di kursi dekat jendela, melamun sambil menatap halaman kosong di luar. Sekitar pukul 9, suara langkah pelan terdengar dari arah pintu depan. Suara sandal yang bergesek dengan ubin, lambat tapi mantap. Resepsionis yang semalam narik gue dari lorong,
langsung keluar dari balik meja resepsionis. Wajahnya berubah, lebih tegang. Dia lalu bisik ke gue, "Bu Suro datang." Gue berdiri pelan. Dan benar, dari pintu depan muncul sosok perempuan tua. Jalannya pelan, langkahnya pendek-pendek, tubuhnya kecil dan rapuh. Tapi tatapan matanya tajam seperti belati. Dia mengenakan kain batik tua dan kebaya coklat yang warnanya hampir menyatu dengan kulitnya yang keriput. Rambutnya disanggul rapi, tapi yang paling mencolok adalah sorot matanya. Seperti tahu segalanya, dia berdiri di depan gue, menatap lama. Rasanya seperti ditelanjangi secara batin. Gue bahkan gak berani menyapa duluan. Akhirnya, dia buka suara. Suaranya serak, tapi dalam dan jelas. "Kamu dibukakan pintu. Kamu orang pertama yang nekat datang di malam 1 Suro." Gue merinding seketika. Kata-katanya berat, rasanya seperti kalimat yang bukan sekadar peringatan, tapi semacam vonis. Gue coba tanya pelan. Bu Suro mengangguk, lalu pelan-pelan duduk di bangku dekat pilar. Mbak resepsionis nyiapin teh hangat buat dia. Setelah menyeruput sedikit, dia mulai bercerita. Suaranya tak berubah, tetap pelan tapi menusuk ke dalam. "Dulu," katanya, "waktu losmen baru diwariskan ke tangannya dari orang tuanya, tempat itu hampir tutup, sepi. Orang-orang enggan menginap karena bangunannya dianggap angker sejak zaman Belanda. Bahkan sebelum kejadian Sri, losmen itu memang sudah punya sejarah kelam. Banyak yang percaya tempat itu dulunya bekas rumah jaga Belanda, tempat interogasi dan penyiksaan. Tapi karena itu pula, lokasinya strategis dan besar. Sayang kalau dibiarkan kosong, Bu Suro, yang saat itu masih muda dan ingin mempertahankan warisan. Keluarganya nekat melakukan sesuatu. Dia pergi ke seorang dukun tua yang tinggal di lereng bukit desa seberang. Dukun itu dikenal bisa membuka jalan rezeki, asal berani membayar harganya. Dan Bu Suro, dalam keputusasaannya, menyetujui perjanjian. Gaib, isi perjanjiannya sederhana. Losmen akan ramai, akan ada tamu terus-menerus, tidak akan pernah sepi. Tapi ada satu syarat mutlak: kamar nomor 13 tidak boleh pernah dihuni setiap malam 1 Suro. Malam itu harus dijaga, dikunci, dibiarkan kosong. Karena pada malam itulah penghuni asli kamar itu akan bangkit. Dan jika pintu dibuka, dia bebas menuntut. Awalnya semuanya berjalan baik. Losmen mulai ramai. Dari cuma 1-2 tamu, jadi penuh hampir tiap malam. Bahkan wisatawan luar kota mulai berdatangan. Tak ada yang curiga. Semua berjalan lancar bertahun-tahun. Tapi lalu, kejadian Sri terjadi. Bu Suro sempat berpikir itu adalah pelanggaran kecil, karena waktu itu kamar 13 tetap kosong. Tri hanya membersihkan, katanya. Tapi ternyata, itu sudah cukup untuk memicu sesuatu. Arwah Sri bukan hanya gadis biasa yang meninggal. Saat dia tergantung di kamar itu, saat jiwanya lepas dalam kesendirian dan kesakitan, dia menyatu dengan energi yang terikat dalam perjanjian tersebut. Dan sejak malam itu, kamar 13 tak hanya jadi ruang kosong tapi jadi penjara. Malam 1 Suro berikutnya, gangguan mulai terjadi. Tangisan, nyanyian, bau anyir, sampai kesurupan. Tapi semua masih bisa dikendalikan selama kamar itu tetap dikunci. Dan itu berlangsung sampai 2021. Bu Suro menatap gue lama. Anak saya, dia pikir zaman sudah berubah. Dia pikir perjanjian itu sudah mati bersama orang-orang tua. Dia buka kamar itu. Dia ambil kuncinya. Gue langsung paham. Mbak resepsionis yang semalam narik gue bukan anak Bu Suro, dia cuma pegawai. Tapi anaknya yang ngelola losmen sekarang memutuskan untuk buka pada malam 1 Suro. Dan akibatnya, perjanjian itu retak. Dan kamu, lanjut Bu Suro pelan, datang di malam itu. Di waktu itu, tanpa tahu apa-apa, tapi kamu jadi yang pertama menginjakan kaki setelah gerbang dibuka. Maka kamu dianggap yang harus mengganti keseimbangan yang rusak. Gue terdiam, lidah gue keluh. Tumbal, tanya gue pelan. Bu Suro tidak mengangguk, tapi juga tidak membantah. Dia menatap jauh ke halaman luar, seperti melihat sesuatu yang gak bisa gue lihat. Tapi dia belum mengambilmu, katanya. Mungkin karena kamu dengar, tapi gak membalas. Lihat, tapi gak membuka. Dia belum selesai memilih. Gue gak tahu harus bilang apa. Di satu sisi, gue ingin langsung pergi jauh-jauh dari tempat ini. Tapi di sisi lain, ada bagian dari diri gue yang penasaran. Kenapa pintu itu membuka sendiri hanya untuk gue? Apa karena mimpi itu? Atau karena memang ada bagian dari gue yang udah tersentuh oleh sesuatu dari dalam kamar itu? Bu Suro berdiri pelan. Badannya ringkih, tapi langkahnya tetap tenang. Sebelum masuk ke ruang dalam losmen, dia menatap gue sekali lagi. Kalau kamu masih di sini malam ini, kamu akan dengar dia lagi. Dan
Kalau kamu jawab, kamu tak akan bisa pergi. Kata-katanya mengendap di kepala gue, dingin seperti angin pagi yang tiba-tiba menusuk. Dan untuk pertama kalinya, gue benar-benar merasa gue nggak hanya sedang menginap di losmen tua, tapi gue sedang berada di tengah antara dua dunia. Dunia hidup dan dunia yang diam-diam sedang menunggu. Jadi, gue berhasil selamat. Mungkin cuma karena mbak resepsionis itu gerak cepat narik gue sebelum semuanya terlambat. Tapi sejak malam itu, gue nggak pernah benar-benar tenang. Setiap tidur, mimpi itu datang lagi dan lagi. Kebaya putihnya masih sama, rambut panjangnya menjuntai basah, wajahnya tertutup bayangan. Dia nggak pernah bicara lagi, cuma berdiri diam, seperti menunggu sesuatu atau seseorang. Dan setiap kali gue lihat ke arahnya, matanya seolah nembus ke dalam kepala gue. Itulah kisah nyata yang nyisain lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sampai hari ini, Sri masih muncul dalam mimpi, dan kamar itu masih tetap dikunci atau mungkin cuma menunggu seseorang yang cukup nekat buat membukanya lagi. Kalau lo ada di posisi gue, apa lo bakal tetap masuk? Atau langsung kabur tanpa nengok ke belakang? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka cerita ini, subscribe biar gak ketinggalan kisah-kisah horor paling mencekam lainnya, dan aktifin loncengnya.